Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsani illa wa yaumiddin. Amma ba'd. Wa ibadallahi usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam kesempatan khutbah Jumat ini, saya ingin mengajak hadirin, marilah kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenar-benarnya takwa, yaitu takwa yang dapat menjadikan diri kita patuh serta taat dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Juga takwa dapat membuahkan kesadaran untuk memelihara persatuan dan menjauhkan diri dari perpecahan serta permusuhan. Hadirin jamaah khutbah yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dengan terbentuknya masyarakat Islam menjadi suatu umat, maka datanglah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua kaum muslimin, baik kaum Ansor maupun kaum Muhajirin, bersatu padu di bawah naungan akidah Islamiyah secara utuh dan sempurna. Seorang pun tidak ada yang mencari jalan hidup sendiri. Dalam rangka mentaati dan mempertahankan prinsip tersebut, baik dalam keadaan susah ataupun senang, baik pahit ataupun manis, harus dilaksanakan bersama-sama oleh kaum muslimin pada saat itu. Persatuan Islam Qurun Madinah itu bagikan sebuah sistem yang satu sama yang lain saling memperkuat, saling menunjang dan saling mendukung, saling memperkokoh. Persatuan yang dibina dengan akidah Islam itu tidak hanya sewaktu menghadapi penderitaan yang kesulitan hidup, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah semangat ketidakkawan yang tetap tumbuh dan berkembang di saat mengalami keberuntungan dan kesenangan saat melimpah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW selalu meningkatkan bahwa Islam itu tidak hanya dapat dihancurkan dari luar, akan tetapi dapat juga dilemahkan dari dalam lewat perpecahan dan perselisihan di antara kita. Nabi Muhammad SAW selalu memberikan dorongan bagi kehidupan kaum muslimin bahwa dalam keadaan senang dan kita harus tetap bersatu padu. Alangkah prihatin suatu umat manakala mereka mengalami kesusahan dan semangat dan kawanan tumbuh subur dan berkembang pesat. Tapi jika belenggu penderitaan di abang bayangan-bayang sukses, maka masing-masing dari mereka selalu mencari jalan sendiri-sendiri untuk kepuasan dan melampiaskan baik ambisi pribadinya. Teman senasib ditinggalkan, ukhuwah Islamiyah terlupakan, prinsip hidup gotong royong dan kebersamaan juga ditinggalkan. Persatuan dan kesatuan umat, tegasnya ukhuwah Islamiyah, sangat dituntut oleh ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 103, wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarruqu wazkuru ni'matullahi
alaikum iskutuma ada anfa wafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufatin min nari fa ankazakum minha kazalika yubayyinullahu lakum ayatillahi la'allakum tahtadun. Artinya, dan berpeganglah kamu sekalian kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu dapat petunjuk. Ayat tersebut mengatakan bahwa perpecahan timbul di kalangan ahli-ahli kitab. Mereka hancur binasa akibat dari perpecahan dan perselisihan, karena hanya memerlukan ambisi masing-masing untuk bersaing dan memperebutkan kekuasaan. Peringatan Nabi Muhammad SAW yang terkandung dalam hadis beliau, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah saat Muawiyah bin Amr Auf dan lainnya lagi, yang menyatakan bahwa perpecahan umat terlebih dahulu itu pasti akan terulang menimpa muslimin di masa-masa mendatang. Jika mereka tidak istiqomah dalam menempuh jalan lurus yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Jamaah sidang khutbah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menyuruh kita umat Islam agar bersatu padu di bawah naungan panji Islam yang di dalamnya terkandung nikmat sangat banyak yang telah dilimpahkan olehnya kepada kita sekalian dalam segala aspek kehidupan. Itulah tujuan agama kita yang murni, karena dengan persatuan kita menjadi kuat dan sanggup menegakkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Inilah prinsip kehidupan yang baik harus kita pelihara bersama-sama dengan baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita diperintahkan untuk bertuhan kepada-Nya semata, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Nabi akhiran zaman adalah Nabi Muhammad SAW. Kitab sucinya yaitu Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Kiblat kita yaitu Ka'bah di Masjidil Haram, maka Al-Mukarramah yang menjadi kaum muslimin di seluruh dunia telah melaksanakan sholat, puasa di bulan Ramadan. Demikian pula masyarakat zakat dan haji serta muamalah dan sebagainya. Kesemuanya telah diatur dengan gaya sedemikian rupa dengan tujuan satu, yaitu mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mari kita perhatikan dengan cermat tentang makna rukun Islam, kaitannya dengan mengarah kepada persatuan dan kesatuan umat, seperti dalam melakukan sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah, semua makmum harus mematuhi gerak-gerik iman. Sepanjang iman itu baik dan benar sesuai ketentuan, itulah pendidikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh kaum muslimin, agar selalu berpijak di atas asas persatuan yang kokoh dalam rangka mencapai derajat hidup yang mulia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sidang Jumat yang berbahagia, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya selama kaum muslimin menunaikan ibadah wajib yang dibebankan kepada mereka. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan azab manakala kaum muslimin tidak mampu menegakkan persatuan di antara sesamanya. Kita harus selalu menunjukkan kepada mereka bahwa Islam itu benar, dan kebenaran itu harus ditegakkan serta dikembangkan dengan tulus ikhlas. Islam menganjurkan kebenaran di semua sektor kehidupan, apakah di kantor, di jalan, dan di dalam dunia perdagangan dan lain-lain. Tegasnya Islam harus selalu mewarnai kehidupan kaum muslimin di mana saja berada.
dalam situasi serta kondisi apapun dan bagaimanapun. Jamaah sidang khutbah Jumat yang berbahagia. Demikianlah seharusnya kaum muslimin harus saling membantu, saling mendukung dan saling memperkuat untuk membina keutuhan dan kesatuan di mana saja umat berada. Kita harus lebih mementingkan keutuhan umat Islam daripada mementingkan diri sendiri dan menjauhi rasa permusuhan dan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Persatuan membuat kita menjadi kokoh dan kuat, sedangkan perselisihan membuat kita lemah dan mudah dipatahkan lawan. Umat yang bersatu, walaupun jumlah yang kecil, pastilah akan kuat. Sebaliknya, umat yang banyak tetapi selalu berselisih akan mudah dapat dikalahkan lawan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 199. Fa'ama fastalatalu bil judi qala illaha muktalikum bin nahar faman syariba minhu falasya min wal malam yatab ufa innahu min illa min hatarafa gurfatan biyadih fasyarribu minhu illa qallam minhum falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu qalu la taqatalana yama bijaluta wa junudi qala la azina yakunna annahum kullahi kam min fi'atin qallatin qalabat fi'atan kasaratan biiznillah Allahumma sabirin. Artinya, maka taklah tahu keluar membawa tentaranya. Ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai, maka siapa di antara kamu meminum airnya bukanlah ia pengikutku, dan barang siapa tiada meminumnya kecuali penduduk dan duduk tangan, maka ia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka, maka tak kalah Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu. Orang-orang yang telah meminum berkata, tak ada sanggupan bagi kami hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Barakallahu fi walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakimin miwata qabala mini wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.